Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama dengan kita Ketua Teknisi ya. Pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimana instalasi Riba Tool ya. Dikarenakan eh, banyak member yang masih kebingungan ya dalam proses instalasi atau menjalankan maupun melakukan sinkronasi secara manual ya. Oke, di sini kita sudah sediakan link setup ya. Perlu diketahui kembali, ini setup utama Riba Tool ya. Nah, ini ada dua, silahkan download semua. Kemudian ada CMD Tool, ini silahkan download semua. Ini dipisah masing-masing ya, tidak boleh dijadikan satu folder ya, antara Riba Tool dan CMD Tool. Kemudian di sini ada YMMC Dumper, ya ini juga toolnya terpisah ya. Jadi ketiga tools ini foldernya terpisah ya, nggak boleh dijadikan satu. CMD Tool ini merupakan apa ya, tool bonus ya, gratis untuk semua pengguna Riba Tool ya. Kemudian MMC Dumper Tool ini juga sudah kita update, ini juga tools bonus untuk semua pengguna Riba Tool ya. Oke, kita langsung saja ke ini. Ada baiknya teman-teman sebelum mendownload ataupun melakukan instalasi menjalankan Riba Tool, ada baiknya membuat folder khusus ya, seperti ini ya, di C. Usahakan instalasi di folder C, buat folder khusus yaitu Riba Tools, supaya apa, semua setup bisa kita masukin dalam sini. Kemudian kita setting di defendernya supaya tools bisa bekerja dengan maksimal ya. Ini contoh untuk teman-teman yang masih belum paham, boleh diperhatikan ya. Kita ketik defender ya, kita buka, kita open ya, kita open. Ini berlaku untuk semua tool ya. Misalnya teman-teman menggunakan tools yang lain, ada baiknya juga di setting ya defendernya ya, supaya toolsnya bisa bekerja dengan maksimal ataupun tidak terdeteksi virus ya. Memang Windows Defender ini ketat ya, kebanyakan file exe dianggap virus ya, padahal bukan virus ya. Tapi ini supaya kita lebih aman, kita ini ya, kita buat eksklusif ya. Nah, sekarang kita udah ketemu menunya eksklusif, kemudian add atau remove eksklusif ya. Oke, kita klik yes. Nah, kemudian kita arahkan. Nah, ini kan sudah kita buat tadi kan. Jadi ada baiknya ya, misalnya kita mau membuat lagi nih, ya udah tinggal tambahkan add. Nah, folder mana yang mau diamankan ya. Ini kan kita mau amankan Riba Tool, ya udah kita pilih select folder ya. Kemudian kita tutup. Kita kembali ke setup ya. Di sini ada dua. Ini setup utama, dan yang kedua ini jelas ya, tertulis ya, UVS Riba Android Tool new versi 2626 replace to folder setup ya. Maksudnya yang ini kita ambil, kita copy semua, kita timpakan saja ke folder tadi ya. Oke. Nah, jadi kita langsung timpa saja ya, replace ya. Oke. Kemudian sebelum menjalankan UVS Riba Android Tool, wajib melakukan klik run admin ya. Kita bisa setting di menu properties dengan cara kita arahkan ke toolsnya, klik kanan ya, kita klik properties, kemudian di sini ada compatible, kita klik run administrator ya, kita apply. Kita oke kan, semua gitu ya, kita setting kayak gitu ya, supaya tools bisa berjalan. Kalau enggak, tool nggak akan bisa berjalan ya. Kita ulangi, kita klik properties juga ya, supaya nggak bolak-balik klik kanan run administrator ya. Jadi ini kita setting dari dasar ya, supaya nggak ngulang-ngulang klik kanan. Oke, ini juga. Oke, run administrator. Oke, ini juga. Nah, ketika sudah kita setting di menu properties,
Jadi kita saat menjalankan nggak perlu lagi klik kanan, yaitu kita tinggal menjalankan saja. Nah, ini ada beberapa pertanyaan member ya. Ini apa bedanya new sama yang biasa ya? Ini kan ada UVS rimba Android Tool new, kemudian ada UVS rimba Android Tool ya. Nah, yang untuk new ini updatean terbaru, yaitu ditujukan untuk HP-HP yang model-model 2004 ke atas lah ya. Jadi di sini fiturnya sama, di sini ada Qualcomm, di sini juga ada MediaTek, kemudian ada MTP Samsung dan MTP Universal ya. Kalau yang ini memang ini tools utamanya ya. Namun ini untuk untuk HP-HP smartphone terbaru ini masih banyak yang nggak support ya. Jadi untuk tipe smartphone 2004 ke atas sebaiknya menggunakan yang new ya. Tapi kita akan memberikan panduan yang ini karena ini basicnya ya, ini yang paling utama ya. Meskipun ini di smartphone yang terbaru banyak yang nggak support ya. Ayo, ini kita tadi udah properties, jadi kita langsung aja double klik, kita langsung jalankan karena sudah kita setting ya, sudah kita setting. Oke. Nah, di sini ada muncul notifikasi ya, ada updateannya. Kita langsung klik saja oke. Kita tunggu proses ya. Ini tergantung dari speed kawan-kawan ya. Kalau speed internetnya kencang ya otomatis auto download ini juga kencang ya. Oke. Nah, setelah update maka tools akan auto close ya. Kita refresh. Oke, kita refresh, kita jalankan lagi ya. Kita jalankan lagi. Nggak perlu klik kanan ya, karena sudah kita setting di menu properties ya. Jadi kita langsung saja run ya. Kita langsung jalan saja. Oke, karena sudah kita update, jadi kita bisa langsung ini ya, ini sudah ada tulisan register ya. Jadi ketika belum diregister nanti akan muncul unreg ya, atau belum diregister nanti ada munculan di sini ya. Jadi ini sudah diregister, jadi kita bisa langsung melakukan login ya. Nah, di sini juga udah ada tulisan panduan ya tentang apa ya, untuk menambahkan program di Defender ya. Caranya bagaimana? Ya seperti tadi. Jika kurang paham bisa klik link ini ya. Kita langsung saja login. Nah, ini mungkin setting karena setelah diupdate mungkin settingannya berubah ya. Kita klik quit dulu ya. Oke, iya saja. Karena settingannya setelah diupdate berubah, jadi harap kita cek lagi. Karena exe yang lama ketimpa ya secara otomatis ya. Biasanya settingannya hilang. Nah, oh salah ya, bukan settingannya hilang ya, tapi salah ini, klik ini harusnya. Oke. Play, oke. Oke, sekarang kita ini ya. Oke, karena sudah teraktivasi jadi terverify ya. Nah, ini biasanya untuk instalasi awal agak lama ya.
karena tools mensinkron database ya, baik itu secara manual maupun offline ya. Kita tunggu saja prosesnya. Dan proses ini tergantung dari spek komputer dan jaringan ya. Jika jaringannya oke, komputernya oke, biasanya cepat. Oke. Sekarang kita kita masukin ya username-nya ya. Nah, supaya kita tidak mengetik lagi, kita klik saja remember ya, supaya nanti ketika kita buka udah langsung terisi ya. Oke, login remember auto save. Kita klik OK. Salah ya. Salah. Ini ketika salah langsung di sini ya, diarahkan ke Telegram ya. Coba lagi. Ya. Nah, tools akan mendeteksi secara otomatis mana-mana driver yang belum diinstal ya. Di sini ada tulisan merah, driver Qualcomm dan MTK belum terinstall ya. Kemudian libUSB juga belum terinstall, Samsung juga belum terinstall. Kenapa? Karena laptop ini baru diinstal ulang, jadi driver-driver belum diinstal ya. Jadi bisa lihat video tutorial di sini. Ini barusan diupdate hari ini ya. Jadi kebetulan tools ini baru diupdate hari ini. Kita langsung saja ke apa ya, utility ya, kita klik untuk melakukan install driver ya. Nah, di sini tinggal klik saja. Maka akan diarahkan ke driver-driver yang akan dibutuhkan ya. Ini ada test point, setup. Ini sudah nggak diperlukan lagi karena sudah auto ya, karena kemarin servernya error, jadi kita buat manual. Sekarang sudah auto update ya. Kita langsung klik folder driver, kita lanjutkan. Nah, ini kan banyak ya, ini banyak driver, jadi cukup untuk Qualcomm dan MTK. Silahkan install driver ini, Qualcomm MTK driver ya, versi 2.01. Download ya, download. Nah, ini pasportnya semua 123. Kemudian untuk Samsung di sini ada dua juga drivernya, baik yang baru maupun yang umum ya. Sebaiknya gunakan driver ini untuk Samsung. Ya, tergantung situasi lah. Kalau mungkin HP-nya terbaru ya bisa menggunakan ini. Ini ada versi 1, ini yang terbaru ya. Ini aja lah yang terbaru biar nggak repot ya. Ini untuk Spectrum, USB DK juga sudah disediakan lengkap ya. Untuk masalah driver sudah lengkap. Untuk driver tadi libUSB bisa klik ini ya, head tolong. Nah, ini bisa install di sini juga. Ini install libUSB. Oke, kita install. Ini sudah ada di toolsnya ya, jadi ini nggak perlu di download. Oke, karena kita lagi ini langsung saja finish. Kemudian install USB DK ya. Sudah ada di sini ya. Kita install saja ini. Kita tunggu prosesnya.
Ini disuruh restart ya, tapi kita abaikan saja karena kita lagi buat tutorial, jadi kita abaikan saja ya. Nah, ini untuk melakukan ada beberapa Windows seperti Windows 10 dan lainnya yang terbaru, sebaiknya kita matikan Synactor ini ya, driver ya, supaya proses instalasi berjalan dengan sempurna. Oke, kita close saja supaya kita nggak nyambung-nyambung videonya. Nah, di sini sudah oke ya, semua sudah oke. Cuman ada beberapa saran untuk beberapa ini sebaiknya rajin melakukan sinkronasi ya. Karena apa? Sinkronasi ini fungsinya untuk melakukan update database secara secara manual maupun secara online ya. Jadi banyak fitur-fitur yang kami tambahkan melalui ini ya. Jadi sering-sering melakukan sinkronasi ya, supaya databasenya selalu dengan modul-modul baru dan fitur-fitur menu-menu baru ya. Kita bisa klik langsung sinkronasi. Ini yang nggak setiap saat ya, ya mungkin inilah karena kita juga rajin update ya, kayak ini kan diupdate hari ini kan, mungkin besok ada update atau lusa atau apa kan, yang penting kita selalu update ya. Bagi teman-teman yang mau aktivasi ya silahkan ya, tools murah ya, murah meriah ini. Tool murah meriah ya, banyak manfaat lah. Oke, kita langsung klik sinkron. Oke, tools akan otomatis melakukan sinkronasi ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai, maka tools akan otomatis restart ya. Sekarang kita jalankan lagi. Nah, ini kita cek dulu ya, karena sudah dilakukan update actionnya, settingannya berubah nggak? Settingannya nggak berubah. Kita langsung aja double klik untuk menjalankan. Ada notifikasi, kita klik yes. Klik OK, login. Jadi kecepatan buka tools ini tergantung jaringan juga ya. Selain juga laptop maupun komputer yang ini ya, tergantung jaringan juga ya. Sebaiknya menggunakan SSD ya, supaya enak kerja. Lagian juga SSD sudah murah ya, nggak kayak dulu ya. Sekarang 150.000 200.000 sudah dapat 120 GB ya. Jadi kita sarankan ya menggunakan SSD supaya kerja lebih maksimal dan nggak pusing ya saat loading ya. Oke, kita klik login. Ini karena sudah kita klik remember, jadi nggak perlu lagi masukin ini ya. Kita langsung aja klik login. Nah, ini jika ada masalah bisa kontak ini ya. Ini sudah kita buat notif ya, notif pop up. Jika ada masalah tinggal ini ya. Ini tadi kan nggak kita install, makanya ada tulisan merah ya. Ketika kita sudah melakukan install, maka tulisan merah ini akan hilang. Tapi kita skip ya. Cara install sudah umum ya, sudah umum, gampang, jadi nggak kita kasih ini. Lagian di channel ini juga sudah ada ya cara installnya. Oke, setelah ini kita tadi tambahkan ini ya. Setelah kita lakukan sinkron, kita klik other. Ini kita tadi tambahkan beberapa model di Android yang menggunakan chip Spectrum ya, atau Unisoc ya. Ini yang paling ya sudah mulai agak marak juga ya. Jadi kita tambahkan beberapa fitur, yaitu untuk unlock ya. Untuk unlock maksudnya untuk bypass VRP maupun kunci layar ya, seperti pin, pola dan seterusnya. Ini kita tambahkan beberapa model tadi, bisa kita cek ya. Ini yang kemarin ya, ini yang kemarin, ini yang kita tambahkan tadi di sini. Nah, kita tambahkan beberapa ini ya, smartphone apa ya, ITL ya, apa dibaca ini, ITIL atau ITL ini ya, kurang lebih kayak gitu cara bacanya ya. Ini kita tambahkan karena juga smartphone ITL ini lagi rame, jadi kita tambahkan ya. Jika ada kasus VRP maupun pola nggak pusing ya. Nanti kita akan update secara berkala ya. Ini kita tambahkan hari ini
Ya mudah-mudahan insya Allah besok kita tambahkan lebih banyak lagi modelnya. Ini al ini yang ya mungkin nanti ini tergantung requestan para member ya. Misalnya member minta apa ya, seperti Motorola ataupun Hisensi ataupun tipe apalah ya, mungkin kita juga nggak semua merek dan brand kita bisa handle ya. Jadi kita juga butuh masukan para member apa yang perlu ditambah gitu kan, dan apa yang harus di ini ya. Jadi cukup ya, cukup cara instalasi maupun melakukan sinkronasi Riba Tool terbaru ya. Oh, satu lagi ini, ini kita buka aja. Ini satu lagi, ini yang new ya, kita buka, kita lihat tadi propertiesnya masih ada apa enggak, karena barusan kita timpa updatean secara auto, masih tersetting. Jadi kita langsung double klik saja ya, kita double klik. Ini toolnya sengaja dipisah kan, kemarin sempat jadi satu, cuman karena terlalu banyak bugs jadi kita pisah saja. Sama dengan CMD tool tadi ya, CMD tool tadi ya terpisah juga sama YMMC Damper tool, dipisah juga. Oke, kita coba ini biar kelihatan. Kita tunggu bentar, terkadang agak lama ini buka yang new ya. Oke, sudah kebuka, kita yes saja. Oke, sudah terupdate juga. Ini juga sudah terregister, jadi bisa langsung klik login ya, klik login. Ini juga kita sudah cantumkan ya, log Telegram admin ya. Jadi ketika ada troubleshooting ataupun masalah saat instalasi menjalankan Riba Tool, bisa hubungin kami segera mungkin. Nanti kita akan pandu dengan cara tutorial maupun kalau sudah pusing bisa kita bantu dengan remote ya, lewat TeamViewer, Ultra Viewer dan lainnya ya. Oke, karena ini kita baru login, jadi kita isi username sama password secara manual ya. Kita klik remember juga supaya kita tidak perlu lagi memasukkan username maupun password ya. Jadi ketika nanti kita sudah menjalankan yang kedua kalinya sudah otomatis ya. Ini fiturnya dan modelnya hampir sama ya. Ini merah ya seperti tadi yang kita jelaskan karena belum diinstal ya. Ini untuk MediaTek terbaru ya, untuk MediaTek terbaru. Di sini ada flash. Ini kemarin sudah kita jelaskan ya, semua fitur di sini sudah kita jelaskan pada video sebelumnya ya. Ini kita ya, inilah kita lihat, klik di utility. Di utility ini kita juga ini ya, Qualcomm, untuk Qualcomm di sini. Nah, jadi ini karena kita baru buka toolsnya, jadi semua ini ya ngupdate otomatis semua ya. Jadi untuk loading pertama kali mungkin agak sedikit lama karena perlu sinkron sana sini. Jadi jangan heran nanti ketika harus menunggu agak lama sedikit ya, karena wajar ya, karena melakukan sinkronasi dan update secara auto ya, update secara auto. Jadi mungkin untuk menjalankan Riba Tools untuk awal-awal agak sedikit ini ya, agak sedikit lama karena melakukan ini ya, update tadi. Oke, setelah update tools akan restart secara otomatis. Kita tinggal jalankan lagi, double klik ya, karena sudah kita setting untuk run adminnya ya. Jadi kita langsung yes. Oke. Oke, sudah terupdate, klik OK. Setelah masuk sini klik login. Kita tunggu ya. Tadi di menu Qualcomm ya, di menu Qualcomm karena baru kita buka dia otomatis update ya. Sekarang sudah kita update dan toolsnya juga sudah kita buka lagi. Kita klik OK.
enter. Ini melakukan checking ya, melakukan checking. Ini ada tulisan collab template not ready, please update ya. Ini please update, silahkan update, maka tools akan secara otomatis mengupdate database ya. Oke, sudah masuk menu ini ya, menu login. Kita klik login. Oke, oke, kita buka lagi tadi menu Qualcomm ini ya tadi ya. Sekarang sudah masuk di menu Qualcomm ya. Jadi ini perlu diperhatikan sebelum eksekusi. Mohon diperhatikan chipnya ya, MMC atau UVS. Jika UVS wajib diarahkan ke UVS ya. Jika MMC ya diarahkan ke MMC. Nah, di sini sudah ada tulisan auto loader, artinya apa? Ketika kita ingin melakukan boot info tidak perlu memasukkan VeriHost maupun loader secara manual ya, tetapi sudah auto. Manakala ketika auto nanti gagal, teman-teman bisa melakukan ini ya secara manual. Bisa kita pilih di sini brand, kemudian modelnya. Nah, jika gagal ya, tapi ya sebaiknya pakai auto aja. Tapi kalau gagal ya bisa menggunakan ini. Ini sudah kita, ini hanya alternatif ya, alternatif pilihan. Ini pilihan. Jadi tidak wajib. Nah, oke. Di OVO juga sudah ini karena sudah ini ya. Oke, sekarang kita kembali ke home. Nah, di sini ada perbedaan antara home dan close ya. Kalau home, misalnya kita ini kan kita setting nih, misalnya ketua teknisi Medan misalnya. Ketika kita klik home dan kita ingin kembali ke menu tadi, maka settingan pada toolsnya tidak berubah. Nah, dia tidak berubah ya. Tetap apa yang kita setting akan kembali seperti semula. Nah kan, nah ketika kita close menggunakan ini, maka settingan semuanya di sini akan terreset secara otomatis. Jadi ya nanti tergantung kebutuhan teman-teman bagaimana kan, tinggal disesuaikan aja. Oke, kita close ya, maka settingan akan akan kembali seperti normal ya. Jadi settingan yang lama akan terreset secara otomatis. Tergantung kebutuhan, tinggal disesuaikan aja. Itu perbedaan antara home dan menu close ya. Nah kan tulisannya sudah nggak ada kan, karena ini terreset secara otomatis. Oke, sekarang kita lakukan sinkron ya, karena ini baru kita jalankan, belum kita lakukan sinkron. Sebentar sebelum melakukan sinkron kita klik ini MTP universal ya. Ini bekerja untuk ya HP-HP Vivo yang sudah pakai out 2005. Jadi bisa membantu kan, bisa membantu. Jadi kita lakukan senam jari menggunakan ini ya. Ini kita cek device ya, karena nggak ada device nya ya nggak terdeteksi ya. Sekarang kita kembali ke home, kemudian ada di utility tadi ada menu oke ya, salah pencet tadi, kita ulangi lagi sekali lagi. Ini tidak menggunakan mouse, tadi menggunakan kursor ya, jadi agak sedikit kaku karena nggak terbiasa menggunakan kursor. Jadi apa namanya kok kursor, ini kursor pad ini kan. Kita close tadi ya, kita ulangi aja sekali lagi. Oke, klik login. Ini volumenya terlalu kecil, coba kita gedein. Kita buat full saja ya. Tadi sampai ini ya, terclose tadi. Oke, sampai ada suara ting gitu ya, artinya udah tersentuh ya.
Kenapa kita buat suara? Kadang-kadang kita nggak yakin udah tersentuh apa belum, makanya kita buat suara ya supaya lebih mantep. Nah, MTP Samsung. Oke, MTP Samsung ya. Ini ya ini sudah umum lah. Ini sudah umum, ya udah. Kayaknya sudah ini ya. Untuk tutorial secara lengkap sudah ada, baik itu secara tulisan maupun secara lisan ya. Sini sudah kita buat, tinggal klik go ya. Nah, di sini ada artikel terbaru, artinya tutorial terbaru lah. Artikel yang terakhir diupdate ya, tinggal dipilih ya. Misal kita ingin melakukan eksekusi Qualcomm misalnya, kita tinggal pilih kategori. Ini aduh kok modus IDL, ini salah tulis admin ya, harusnya modul IDL ya, tapi nggak apa-apa lah, tapi maksudnya itu. Nah, di sini sudah ada panduannya ya, tinggal lakukan scroll ke bawah terus ya, mau metode apa gitu kan. Kemudian ada alat eMMC, maksudnya tools eMMC ya. Ini ketika ingin melakukan ingin menggunakan eMMC Damper Tool, jadi bisa menggunakan panduan ini. Kemudian mode Facebook ya, misalnya ingin melakukan apa nih, Facebook get partisi misalnya, cara mendapatkan partisi pada mode Facebook. Nah, ini tinggal klik. Sudah kita buat tutorialnya baik secara tulisan maupun lisan, bisa dilihat panduannya ya. Ini juga udah ada videonya dan seterusnya begitu. Jadi harap teman-teman sebelum bertanya harap dicek dulu di tutorial ya. Terkadang banyak orang belum melakukan eksekusi, belum usaha sudah nanya kan, jadi nanti nggak pinter-pinter jadinya ya. Ya kita sudahi. Semoga tutorial ini membantu member Ribatul ya, dan terima kasih sudah melakukan aktivasi, dan kita akan bekerja keras untuk melakukan update dan untuk apa ya, supaya toolnya terus berkembang mengikuti perkembangan smartphone ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.